Selamat datang di kelas Kalkulus 1 tahun akademik 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah ini mungkin sudah ketemu sebelumnya ya. Jadi nama saya Dwi Hartini ya, sudah saya kenalkan di perkenalan mahasiswa itu ya dengan dosen. Nama panggilan saya bisa dipanggil Ibu Dwi ataupun Ibu Tini, sama saja. Kemudian kebetulan saya alumni dari sini juga, yaitu dari STTA angkatan 2004 ya. Kemudian konsentrasi ilmunya saya mengambil perancangan atau desain ya, tapi tepatnya yaitu untuk bidang strukturnya. Kemudian ini untuk kontak yang bisa Anda hubungi ya. Jadi ini bisa WA juga. Tentu saja berkaitan dengan keperluan perkuliahan. Dan ini juga ada saya sertakan alamat email untuk mungkin nanti tugas tertentu yang harus atau terpaksa kita kirimkan melalui email. Kemudian mata kuliah yang saya ampu di sini di Departemen Teknik Dirgantara, ini ada beberapa: kalkulus 1, beban pesbang, metode elemen hingga, mekanika struktur, teknik pengurangan terbang, mekanika struktur komposit, dan juga komponen pesawat terbang. Nah, semuanya ini semester atas dan juga ada jurusan yang lain ya, departemen yang lain. Dan ini kita ketemu di sini yaitu mata kuliah kalkulus 1. Jadi kalkulus 1 ini bobotnya adalah 3 SKS gitu ya. Oke. Jadi pada pertemuan pertama memang kita belum akan masuk ke materi yang terlalu dalam ya. Jadi nanti hanya saya sampaikan untuk pengantarnya ya, seperti itu. Lebih kita ke perkenalan ya. Mungkin perkenalannya nanti dari saya pribadi sudah ya, untuk Anda semuanya mahasiswa baru STTA di semester 1 ini. Mungkin nanti next kita bisa ketemu atau tatap muka langsung ataupun melalui platform lain ya. Bisa nanti kita pakai Zoom ya. Tapi untuk pertemuan pertama saya kira nanti belum dulu gitu ya. Jadi pada pertemuan pertama apa yang akan kita bahas? Jadi perkenalan sudah. Kemudian yang kedua akan saya sampaikan tentang kontrak perkuliahan, serta nanti ketentuan pelaksanaan perkuliahan itu bagaimana ya. Jadi di sini saya sampaikan beberapa ketentuan dan nanti saya harapkan ini menjadi suatu kesepakatan kita bersama yang akan menjadi suatu kontrak perkuliahan kita gitu ya. Jadi ini yang selanjutnya akan saya sampaikan kepada Anda. Kemudian nanti yang terakhir adalah mengenai silabus perkuliahan. Jadi akan saya sampaikan materi perkuliahan dari minggu pertama sampai minggu terakhir nanti ya. Jadi akan saya sampaikan apa yang akan kita pelajari. Kita ke ketentuan pelaksanaan perkuliahan terlebih dahulu.
Jadi untuk jadwal perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021 akan kita laksanakan mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 29 Januari 2021. Nah, ini secara umum ya, tapi nanti tentu saja sesuai dengan jadwal masing-masing perkuliahan. Ini secara umum saja. Kebetulan untuk mata kuliah kalkulus 1 ini kita mulai tanggal 12 Oktober gitu ya. Mungkin nanti ada mata kuliah lain yang tidak dimulai tanggal 12 Oktober ataupun diakhiri pada 29 Januari. Ini hanya rentang saja ya, kita sampaikan pada minggu yang berkaitan gitu. Kemudian untuk perkuliahan ini ada berapa kali pertemuan atau pembelajaran, yaitu di sini ada 14 kali. Dan pelaksanaannya sesuai jadwal, mungkin sudah tahu semuanya. Tentu saja yang sudah mengikuti kuliah ini tentu sudah diberikan jadwal ya. Jadi setiap hari Senin jam 9.50 ya. Jadi ada 3 SKS, per SKS-nya 50 menit. Jadi nanti berakhir sekitar jam 12.20 gitu ya. Nah, jadwal ini sebenarnya masih nanti bisa fleksibel ya, karena nanti mungkin ada pertemuan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga diganti dengan hari lain ya. Jadi nanti akan diinformasikan di grup ini ya gitu. Kemudian perkuliahan yang dilaksanakan ini itu menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau daring ya, pembelajaran online gitu. Karena memang Anda semua pasti sudah paham ya untuk situasi kondisi yang sekarang ini. Namun nanti ini ya pelaksanaannya ini rencananya tanggal 31 Desember ya, sampai tanggal 31 Desember ya. Setelah itu akan ditinjau kembali ya. Jadi Anda nanti sudah tahu ya bahwa perkuliahan ini sampai 31 Desember itu sudah dipastikan dengan metode daring atau jarak jauh gitu. Dan setelah itu nanti akan ada pengumuman bagaimana selanjutnya gitu ya, tergantung nanti kebijakan yang dibuat gitu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini untuk penyampaian materinya, materi perkuliahan, atau nanti jika saya punya link materi, misalkan kita mau mengadakan tatap muka ya, jadi tatap muka secara online gitu, nanti diberikan linknya ya, itu melalui platform Elena 2 ini ya. Selain itu, selain materi perkuliahan, nanti ada tugas, ada kuis, kemudian UTS, UAS, itu juga saya sampaikan di platform ini ya, yaitu di Elena 2 STTA. Jadi silahkan semuanya sudah bergabung di sini bisa mendownloadnya, termasuk nanti absensi untuk Anda semuanya ya. Absensi ini jadi sekali lagi adalah bersifat wajib ya, bersifat wajib. Silahkan nanti dicek, karena saya berikan batas waktu untuk mengisi absensi perkuliahan itu. Nah, batasnya sampai jam berapa ada nanti saya sertakan di situ ya. Ya kira-kira cukup ya nanti kalau misalkan sampai tengah malam ya, seperti itu saya kira cukup, tapi saya batasi itu.
Jadi kehadiran mahasiswa ini adalah sesuai dengan presensi yang diisi ya di yang Anda download tadi, di form yang Anda download tadi. Nanti akan saya serahkan ke bagian Obsjar untuk direkap tiap minggunya ya. Jadi nanti sebenarnya setiap kali Anda absen ya, maksimal mungkin sampai 1-2 hari ya, itu nanti sudah saya sampaikan ke bagian Obsjar. Jangan lupa untuk absensi kehadiran. Kemudian untuk evaluasi yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadwalnya ini juga sudah kalau sudah punya kalender akademik ya, ini sudah ada tanggal 30 November sampai dengan 11 Desember 2020. Nah, jadwalnya nanti juga menyesuaikan dengan mata kuliah yang Anda ambil gitu ya. Tidak full tanggal 30 sampai 11 tidak, tapi pada minggu itu tentu saja mungkin ya ada yang kosong gitu. Kemudian jadwal UASnya tanggal 1 sampai dengan 19 Februari 2021. Tuh. Jadi ini yang perlu dijadikan catatan ya. Kemudian syaratnya ya, syarat mengikuti UAS minimal kehadiran adalah 70% ya. Jadi 70% dari 14. Nah, jadi Anda bisa menghitung sendiri berapa kali Anda harus bisa mengisi absensi kehadiran itu. Kemudian nilai akhir ini nanti dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E ya. Jadi sudah pasti nanti ketika Anda membuka portal mahasiswa Anda melihat nilainya ya, nanti di akhir semester itu bisa Anda lihat nilainya apakah A, apakah B, atau yang lainnya. Kemudian bobot setiap komponen itu seperti ini. Jadi ini setiap mata kuliah saya kira ada perbedaan, yaitu pada bagian kehadiran ya dan tugas. Kalau UTS dan UAS masih sama 30%, ini besar sekali ya. UTS dan UAS itu nilainya besar sekali. Jadi bobotnya besar. Jadi ini perlu diperhatikan, nanti di sini harus fokus. Kemudian kehadiran meskipun hanya 15%, tetap ini sangat berpengaruh ya. Jadi kalau Anda rajin ya, ini juga bisa membantu. Sedangkan tugasnya adalah 25%. Yang termasuk tugas di sini ada kuis ya, ada kuis ataupun nanti yang lain ya, seperti PR ya. Jadi memang kalau PR sama tugas itu berbeda. Kalau di saya ya, PR ya pekerjaan rumah, pekerjaan Anda pribadi, tapi tidak wajib dikumpul. Sedangkan tugas itu nanti saya wajibkan untuk dikumpul gitu. Dan ini saya masih memberikan bobot ini ya, 15%, 25%, 30%, 30%. Ini yang harus Anda utamakan ya. Jadi sebelum nanti Anda memasuki materi ya. Ini karena apa? Karena penting. Jadi jangan sampai nanti di akhir Anda bingung, ini saya dapat nilai A itu dari mana, saya dapat nilai C itu dari mana ya. Itu. Jadi nilai akhir ini nanti akan mempengaruhi nilainya ya. Jadi nilainya itu apa gitu. Jadi nilai akhir itu punya yang Anda kumpulkan masing-masing itu berbeda jumlahnya. Nilai akhir itu dari sini tadi ya, yang Anda kumpulkan. Misalkan ini totalnya adalah 100%. Nah, Anda mengumpulkan berapa persen gitu. Jadi kalau nanti nilainya Anda pengen dapat nilai A, ini harus minimal nilai akhirnya 80.
ya. Terus kenapa nanti Anda dapat nilai B? Ya karena rentangnya ini, nilai akhir yang Anda dapat adalah 65 sampai 79,99. Itu kalau C 55 sampai 64,99. D 40 sampai 54,99. Kalau di bawah 39 ini maka Anda dapat nilai E, ya. Jadi ini memang rentangnya ini ya, jauh ya. Ini 65 sampai 79. Ini kalau dapat 65 dengan Anda dapat 79 kok nilainya sama B, ya. Ya memang begitu, kita harus punya kesepakatan acuan ya untuk menilai. Ya, memang seperti itu. Makanya Anda maksimalkan betul untuk belajarnya, kemudian kehadirannya dan tugasnya juga harus selalu dikerjakan. Kira-kira seperti itu ya. Tapi untuk nilai dari saya sebenarnya mudah untuk mendapatkan nilai itu ya. Minimal itu dapat nilai C ya kalau Anda memenuhi ini ya, kehadiran tugas UTS dan UAS. Kehadirannya bagus, tugas bagus, mungkin nanti nilai UTS atau UAS-nya yang jelek itu minimal dapat nilai C ya, itu minimal. Tapi kalau nanti ada kehadirannya yang jelek atau tugas jelek ya saya tidak mau ini ya membantu. Jadi memang di situ jatuh kehadiran jelek, tugas juga jelek ya, UTS juga, UAS juga jelek ya, jangan salahkan kalau nanti Anda dapat nilai D atau nilai E gitu ya. Gitu saya kira untuk penjelasan tentang penilaian mata kuliah kalkulus 1 ya, silahkan ya nanti dipahami sebagai mahasiswa baru, karena ini akan dipakai sebagai acuan sampai nanti Anda lulus gitu ya. Oke. Kemudian remedi. Jadi remedi ini adalah sebagai salah satu bentuk proses belajar mengajar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan ujian perbaikan mata kuliah ya. Tapi mata kuliah ini tidak termasuk pada praktikum, KP dan TA. Jadi tidak ada remedi praktikum, tidak ada remedi KP, tidak ada remedi TA. Ya sebenarnya kalau TA itu tertentu saja gitu ya. Jadi mata kuliah yang benar-benar remedi itu adalah mata kuliah di luar itu. Kemudian jadwal remedi ini adalah tanggal 22 Februari sampai dengan 5 Maret 2021. Syaratnya bagaimana? Jadi kalau mau remedi juga punya syarat, tidak sembarangan ya. Pertama ya memang aktif ya kuliah pada semester ganjil 2020-2021. Kemudian minimal kehadiran juga 70%. Kalau di bawah itu tidak bisa. Nilai E diperbolehkan mengikuti remedi. Jadi dalam artian E ini memang mungkin kehadirannya bagus tapi tidak pernah mengumpul tugas, kemudian UTS-nya jelek, UAS-nya jelek, itu boleh ya, tetap boleh. Perubahan nilai remedi maksimal naik 2 grade ya. Jadi memang hanya bisa naik 2 grade saja. Kalau Anda nilai awalnya adalah nilai C gitu ya, nilainya nilai C, bisa nanti naik jadi A, itu maksimal ya. Kalau Anda nilainya D misalkan, nilai D itu maksimal dapatnya B gitu ya. Jadi naiknya 2 grade, nggak bisa dapat A gitu. Jadi hanya 2 grade saja gitu. Kalau Anda dapat E berarti maksimal ya dapat nilai C gitu. Itu ya untuk remedi. Nah, dari apa yang saya sampaikan tentang ketentuan pelaksanaan perkuliahan, apakah ada kesepakatan perkuliahan? Ya, semoga semuanya sepakat ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Itu ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk materi pengantar kalkulus, jadi pada pertemuan pertama ini
kita sampaikan dulu untuk materi pengantar kalkulus gitu ya, kalkulus 1. Di 1 itu hanya urutan saja. Sebenarnya yang kita pelajari adalah tentang kalkulus gitu. Jadi bidangnya adalah tentang kalkulus. Karena nanti di semester 2 ada kalkulus 2 gitu ya. Kemudian matematika 1 ada matematika 2 gitu ya. Itu hanya untuk penamaan saja pada kurikulum teknik dirgantara ini. Nah, kita akan fokuskan pada namanya ini ya, kalkulus ini ya. Sebelum ke sana Anda harus bisa membedakan dulu. Tadi saya sebut juga ada istilah matematika gitu ya, ada matematika dan ada kalkulus. Yang Anda pelajari adalah kalkulus. Sama atau beda gitu ya? Siapa yang bilang ini dua hal yang sama? Tunjuk jari. Banyakkah yang berbeda? Tunjuk jari juga. Ya. Oke, jadi ada bermacam-macam jawaban saya kira ya. Jadi ya maksud saya dua macam jawaban yang Anda jawab ya, dari berapa mahasiswa di sini ya. Untuk pesertanya masih ada yang menjawab sama, ada yang menjawab berbeda. Ya, karena sebenarnya simpel saja menjawab suatu pertanyaan itu ya. Matematika dan kalkulus ya, mungkin ada istilah sinonim, ada istilah antonim gitu ya. Nah, ini berbeda. Memang ada istilahnya itu ya. Tapi di sini memang matematika dan kalkulus itu adalah mata kuliah atau ilmu yang berbeda gitu ya, ilmu yang berbeda. Terus bedanya apa gitu ya? Bedanya apa yang dipelajari di sini? Nah, kita ke matematika terlebih dahulu. Ya, kalau matematika ini kita ambil sebenarnya dari bahasa Yunani ya. Dari bahasa Yunani, matema, pengetahuan, pemikiran, pembelajaran gitu ya. Ilmu yang mempelajari hal-hal seperti besaran, struktur ya, jadi ruang dan perubahan. Itu matematika. Jadi luas ya, matematika ini ilmu yang luas gitu, ilmu yang luas sekali gitu. Kemudian untuk mempelajarinya tentu saja matematika ini memberikan cabang ya, cabang. Jadi memberikan cabang dari ilmu matematika itu sendiri sehingga menjadi lebih spesifik, menjadi lebih sempit. Cabangnya apa saja? Pertama itu adalah tentang aljabar gitu ya. Sebenarnya aljabar ini sudah Anda pelajari ya, saya kira sudah dipelajari dulu di bangku SMA, bangku SMP, bahkan di bangku SD mungkin ya. Saya kira itu sudah dipelajari itu aljabar. Seperti apa? Ada yang tahu aljabar? Aljabar? Nah, aljabar mungkin masih ada yang ingat. Coba diingat-ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana? Sudah ingat aljabar itu? Ya, jadi aljabar itu adalah cabang ilmu matematika nanti yang berkaitan seperti apa? Di situ melibatkan suatu variabel, Kalau ada variabel, di situ ada istilah koefisien, ada istilah konstanta. Jadi di situ tentang persamaan yang mengandung suatu variabel. Misalkan 2x ditambah 5y sama dengan 6 gitu ya. Jadi x ini nanti sebagai variabel bebas, y sebagai variabel terikat, 2 pada x dan 2 pada y sebagai koefisien ya.
sama dengan berapa tadi saya sebutkan, itu adalah sebagai konstantanya gitu ya. Itu di sini kita belajar tentang aljabar. Kedua cabang ilmu matematika yang ada yaitu tentang aritmatika ya, tentang aritmatika. Aritmatika juga sudah dipelajari bersamaan dengan ilmu aljabar gitu ya. Apa kalau aritmatika? Hitung ya. 1 2 3 4 5. Sudah ingat? Ya. Oke. Jadi, tuh, aritmatika ini adalah di sini berkaitan dengan misalkan deret gitu ya, deret aritmatika di angka-angka saja tanpa ada itu variabel ya. Jadi deret itu ya nanti saya kira pada ujian-ujian biasanya ya, nanti ujian masuk perguruan tinggi, masuk apa itu biasanya ada ya, atau ujian di CPNS atau masuk kerja itu biasanya ada ya deret seperti itu aritmatika. Geometri, nah geometri saya kira sudah ingat semuanya. Jadi seperti belajar bentuk-bentuk ya, segitiga ya, jadi atau yang 3 dimensi juga ya, jadi seperti itu. Kemudian trigonometri, nah ini trigonometri sekarang yang paling Anda ingat ya, karena saya kira ini adalah yang sangat membekas pada diri Anda selama belajar matematika. Nah, tapi kadang membekasnya itu Anda ini ya, karena saking takut atau parno ya melihat bentuk trigonometri ya. Jadi ada istilah sinus, kosinus ataupun tangen, kotangen ya. Jadi kebalikannya. Ini sudah biasanya sudah anti dulu ya. Padahal kalau kita belajar ya tidak semenakutkan itu. Dan itu membuat Anda jadi pelajaran matematika yang paling membekas gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kalkulus. Nah, ini kalkulus ini yang akan kita pelajari di sini pada mata kuliah ini. Jadi kalkulus itu apa? Kalkulus mungkin masih ingat? Dan ini sebenarnya juga sudah kita pelajari di waktu kita belajar di bangku SMA gitu ya. Jadi sudah ada juga gitu. Ya. Oke, masih ingat? Iya, mungkin ada sudah ingat kalkulus itu mempelajari apa? Iya, jadi kalkulus itu mempelajari tentang limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Jadi itu yang dipelajari di kalkulus ya. Di kalkulus ini dari bahasa Latin gitu, dari bahasa Latin. Artinya batu kecil untuk menghitung. Jadi sekali lagi apa yang kita pelajari di kalkulus ini ya, itu adalah mencakup limit dari suatu fungsi biasanya gitu, turunan, integral, baik nanti bedanya ya penggunaan turunan dan juga penggunaan integral, dan deret tak hingga. Ini yang kita pelajari di sini. Jadi Anda sudah siap belajar kalkulusnya? Siap semuanya ya. Oke, jadi kita kalau sudah siap dengan apa yang Anda tadi dengarkan ya, jadi tahu dulu kalkulus itu belajar apa. Oke, ada bayangan gitu ya, ada bayangan belajar apa. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu di kalkulus itu belajar itu tadi ya, tujuannya apa ya, tujuannya supaya Anda bisa memahami dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan fungsi, dengan limit, dengan turunan, penggunaan turunan, integral, dan penggunaan integral gitu ya. Gitu. Jadi seperti penggunaan integral nanti untuk menghitung
luas daerah gitu ya. Jadi Anda sudah paham nanti. Kalau limit misalkan untuk menghitung turunan gitu ya. Jadi itu tujuannya. Seperti apa contoh-contoh soalnya nanti kalau kita sudah masuk ke materi baru. Oke. Sekarang kita ke masuk dari silabusnya, silabus dari kalkulus 1 ini. Jadi akan saya sampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan tiap minggunya. Nah, jadi kita ada 14 kali pertemuan, berarti ada 14 minggu ya. Minggu pertama nih yang sekarang ini ya, saya sampaikan silabusnya, saya sampaikan pengantarnya. Kemudian nanti minggu depan tentang bilangan real. Minggu 3 dan 4 tentang fungsi, 5, 6 tentang limit, 7 tentang turunan, kemudian kita selingi dengan UTS ya. Kemudian ke-8 ini biasanya saya lakukan pembahasan UTS dan materi lanjutan ya, turunan itu juga masih saya bahas. Kemudian 9, 10 itu tentang penggunaan turunan. Ini ya. Kemudian 11 sampai 13 ini integral. 14 ini tentang review materi gitu ya. Kemudian terakhir nanti UAS gitu. Ya. Kira-kira seperti itu untuk materinya pada pertemuan hari ini ya, tentang silabusnya ya. Tapi saya sampaikan terlebih dahulu untuk referensinya, yaitu dari Edwin C. Purcell, kalkulus dan geometri analisis 1. Itu referensinya ya. Jadi nanti bisa Anda cari atau Anda beli ya secara online, ataupun bisa ya di mana saja Anda bisa download juga mungkin untuk referensinya itu ya. Jadi ini yang utama, referensi yang utama. Anda bisa menggunakan referensi yang lain ya, boleh saja sebagai belajar. Hanya saja nanti yang utama ini tugas dan segala macamnya nanti juga saya ambilkan dari buku ini gitu ya. Bukunya seperti apa mungkin Anda bisa lihat seperti di depan, paling depan saya sertakan. Nah seperti ini buku yang dipakai ya. Jadi kalkulus dan geometri analitis jilid 1 edisi kelima, Edwin C. Purcell dan Dale Farber ya, itu ya. Jadi dipakainya itu. Oke, seperti itu. Jadi kita akhiri untuk pertemuan pertama ini, tapi sebelum ke sana tadi kita siapkan dulu ya. Kita lihat silabusnya untuk pertemuan kedua, itu adalah tentang bilangan real. Bilangan real. Jadi ini harus kita siapkan dulu sebelum nanti kita masuk ke materi ini ya. Jadi Anda baca dulu ya mengenai materi bilangan real di buku tadi ataupun referensi lain. Saya kira di Google Anda cari ya, itu sudah banyak ya bisa menjawab gitu. Jadi Anda belajar terlebih dahulu, kemudian ketika nanti kita sudah masuk pada pertemuan 2, Anda sudah siap dengan materi yang akan disampaikan gitu ya. Itu dan sebagai panduan, sebagai pendukung pembelajaran pertama ini, dan sekaligus sebagai persiapan pertemuan kedua, nanti saya kasih tugas ya, bisa Anda lihat pada atau Anda download ya di ini yang sudah saya upload, nanti Anda kumpulkan kembali gitu ya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan pertama kita, dan sampai ketemu kita pada pertemuan kedua. Saya ucapkan selamat belajar, selamat mempersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.